Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Amelia Putri Pratami dengan NIM 11221042. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Analisis Efektivitas Penyusunan dan Pengendalian Anggaran Operasional pada PT Mattel Indonesia. Sebelum kita menuju ke selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang PT Mattel Indonesia. PT Mattel Indonesia adalah perusahaan manufaktur mainan anak global yang beroperasi di Cikarang, Jawa Barat. Dalam 2 tahun terakhir, perusahaan menghadapi fluktuasi biaya produksi. Fluktuasi biaya produksi yang pertama ada fluktuasi harga bahan baku, terdiri dari plastik, resin, cat, komponen logam. Harga bahan baku impor sering berubah mengikuti kurs dolar Amerika Serikat. Yang kedua yaitu ada lonjakan biaya promosi dan distribusi karena meningkatnya permintaan pasar musiman dan pengeluaran marketing digital. Yang ketiga yaitu ada perbedaan waktu pengumpulan data antar divisi, menyebabkan revisi anggaran sering terlambat. Dan yang terakhir yaitu kurangnya sistem evaluasi real time, sehingga penyimpangan anggaran baru diketahui setelah laporan akhir keluar. Akibatnya, realisasi anggaran sering melebihi rencana hingga 12-15% per kuartal, menurunkan margin laba bersih dan efisiensi operasional perusahaan. Masalah ini menjadi dasar penting untuk melakukan analisis efektivitas budgeting secara manajerial. Tujuan utama proyek ini adalah untuk yang pertama yaitu menganalisis efektivitas penyusunan dan pelaksanaan anggaran operasional. Bagaimana agar kita dapat mengetahui seberapa baik anggaran mencerminkan kebutuhan aktual perusahaan dan apakah proses penyusunannya sudah efisien. Yang kedua yaitu mengidentifikasi penyimpangan atau variance antara anggaran dan realisasi. Pentingnya untuk mendeteksi sumber pemborosan dan efisiensi serta menentukan area yang perlu diperbaiki. Dan yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi perbaikan dengan pendekatan Activity Based Budgeting atau ABB. ABB ini menekankan anggaran berdasarkan aktivitas yang memberikan nilai tambah atau value added, bukan sekedar pos biaya tetap. Dengan demikian, hasil analisis dapat membantu perusahaan mengurangi pemborosan, meningkatkan akurasi anggaran, dan memperkuat pengendalian biaya. Selanjutnya yaitu ada metode atau analisis. Metode yang digunakan ada 3. Yang pertama yaitu analisis variance anggaran atau budget variance analysis. Fungsinya yaitu untuk membandingkan antara biaya yang dianggarkan budget cost dengan biaya actual cost. Metode ini membantu mengidentifikasi area yang mengalami pemborosan atau efisiensi. Contohnya, biaya produksi yang melebihi anggaran dapat menandakan pembelian bahan baku tidak efisien atau adanya waste di lini produksi. Yang kedua yaitu Activity Based Budgeting atau ABB. ABB ini berfokus pada aktivitas yang menjadi pemicu biaya atau cost driver. ABB menuntut setiap divisi menyusun anggaran berdasarkan aktivitas nyata, bukan hanya menambah atau mengurangi angka dari tahun sebelumnya. Tujuan ABB yaitu agar perusahaan hanya membiayai aktivitas yang memberikan nilai tambah bagi proses produksi. Dan yang terakhir yaitu ada analisis tren biaya operasional. Analisis tren biaya operasional mengamati tren pengeluaran selama beberapa periode untuk melihat pola kenaikan biaya. Tren analisis ini membantu memprediksi biaya di masa depan dan menyiapkan strategi pengendalian lebih awal. Di sini saya memberikan contoh hasil temuan atau insight data anggaran di 2024. Contoh data anggaran PS realisasi per kuartal 2024. Di komponen biaya ada produksi. Anggaran yang dibutuhkan yaitu 25 miliar.
Realisasinya yaitu 26,500 miliar. Selisihnya yaitu plus 1,500 miliar. Keterangannya tidak efisien. Yang kedua yaitu ada pemasaran. Anggaran biaya yang diperlukan yaitu 10 miliar. Realisasinya yaitu 11,200 miliar. Selisihnya yaitu plus 1,200 miliar. Keterangannya tidak efisien. Selanjutnya yaitu ada sumber daya manusia dan pelatihan. Anggaran yang diperlukan yaitu 8 miliar. Realisasinya yaitu 7,800 miliar. Selisihnya minus 200 miliar. Keterangannya efisien. Selanjutnya ada logistik dan distribusi. Anggaran yang diperlukan yaitu 6 miliar. Realisasinya yaitu 6,500 miliar. Selisihnya yaitu 500 miliar. Keterangannya tidak efisien. Dan yang terakhir ada overhead kantor. Anggaran yang diperlukan yaitu ada 3 miliar. Realisasinya yaitu 2,900 miliar. Selisihnya minus 100 miliar. Keterangannya efisien. Total selisih positif pemborosan sejumlah 3,2 miliar. Total efisiensinya yaitu 300 juta. Insight dan analisis, divisi produksi. Saya akan menjelaskan bagaimana di divisi produksi terjadi pemborosan. Yang pertama terjadi pemborosan terbesar karena harga bahan baku impor naik 10% dan proses kontrol persediaan belum sepenuhnya otomatis sehingga menyebabkan overstok bahan baku tertentu. Yang kedua ada divisi pemasaran. Anggaran meningkat karena penggunaan media digital dan influencer marketing global. Kegiatan promosi belum memiliki sistem pengukuran ROI atau Return on Investment yang jelas. Yang ketiga ada divisi logistik. Biaya meningkat karena kenaikan tarif, pengiriman internasional, dan biaya bahan bakar. Perlu sistem distribusi berbasis zona agar lebih hemat jarak dan waktu. Yang keempat ada divisi sumber daya dan overhead kantor. Mampu menekan biaya karena pengendalian ketat terhadap lembur dan pelatihan berbasis internal trainer. Jadi, total selisih positif pemborosan itu terjadi di proses produksi, pemasaran, dan logistis dan distribusi. Serta total efisiensinya terjadi di sumber daya manusia dan overhead kantor. Nah, insight utamanya yaitu pemborosan terjadi di pemasaran dan produksi akibat tidak sinkronnya data real-time antara departemen. Biaya distribusi meningkat karena kenaikan harga bahan bakar dan ekspedisi, serta beberapa divisi belum menerapkan prinsip zero base atau budgeting, anggaran disusun dari nol setiap periode. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu terdapat penyimpangan anggaran sebesar 5,6% dari total biaya operasional. Di sini ada 12,5% tadi sudah saya jelaskan di awal atau di latar belakang ya teman-teman. Untuk menunjukkan masih ada efisiensi dalam beberapa divisi utama. Yang kedua yaitu penyebab utamanya berasal dari lemahnya koordinasi antar departemen dan belum optimalnya sistem monitoring. Di sini adalah dari kenaikan harga bahan baku, pengeluaran promosi berlebih, dan pengelolaan distribusi yang kurang adaptif. Dan yang ketiga yaitu ada metode anggaran konvensional belum cukup adaptif terhadap fluktuasi biaya produksi global. Jadi, sistem budgeting masih bersifat konvensional atau incremental budgeting, sehingga belum responsif terhadap perubahan biaya global. Di rekomendasi yang pertama yaitu ada terapkan. Jadi saya akan merekomendasi bagaimana ke depannya kita akan menerapkan sistem agar perusahaan kita tidak terjadi pemborosan dan efisiensi. Rekomendasi yang pertama yaitu terapkan activity based budgeting atau ABB agar anggaran disusun berdasarkan aktivitas yang benar-benar menciptakan nilai.
Jadi anggaran itu disusun berdasarkan aktivitas yang aktual, mendukung tujuan strategis perusahaan, bukan sekedar menambah presentasi dari tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu gunakan dashboard digital untuk pemantauan real time, misalnya dengan software ERP berbasis cloud. Jadi, implementasi sistem digital real time memungkinkan manajemen memantau penyimpangan anggaran harian dan segera mengambil tindakan korektif. Yang ketiga yaitu lakukan review anggaran triwulan dengan analisis varians otomatis. Jadi, evaluasi ini tuh lebih sering. Jadi, kita harus melakukan evaluasi setiap harinya untuk mengurangi keterlambatan informasi dan mempercepat keputusan penyesuaian anggaran. Dan yang keempat yaitu tingkatkan training manajer keuangan dan operasional terkait analisis biaya dan kontrol internship, yaitu fokus pada pengelolaan anggaran berbasis data, forecasting, dan analisis variance agar setiap divisi mampu mengontrol biaya secara mandiri. Dan yang kelima yaitu terapkan sistem insentif berbasis efisiensi bagi divisi yang mencapai target pemasaran. Jadi divisi yang efisien dapat mendapatkan insentif, sedangkan yang harus mengalami pemborosan akan mendapatkan pembinaan khusus. Eh, Oke Oke teman-teman, teman-teman, tadi segitu. merupakan hasil dari presentasi saya. Semoga apa yang telah saya presentasikan atau saya paparkan bisa menambah ilmu dan wawasan kalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan masih kurang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.